Haleluya. Puji Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Mari Engkau urapi hamba-Mu, urapi semua kami yang mendengarkan firman Allah. Berfirmanlah bagi kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Allah. Mari buka hati saudara dan biarlah firman Allah ini menjadi berkat. Kita buka di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Allah berkata demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman Allah pada kesempatan saat ini berbicara tentang kuasa firman menghasilkan iman. Di dalam Injil Yohanes, Injil ini kaya dengan ajaran Yesus. Tema daripada Injil Yohanes adalah mengenai keilahian Yesus sebagai anak Allah. Kalau Injil Matius itu berbicara tentang Yesus sebagai raja, di dalam Injil Markus itu berbicara Yesus sebagai hamba Allah yang merendahkan dirinya. Kemudian Injil Lukas itu berbicara tentang Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Nah, Injil Yohanes banyak menyatakan tentang rahasia daripada pribadi daripada Allah. Yohanes menyatakan keilahian, kealahannya Yesus dan misi Yesus Kristus untuk datang menyelamatkan umat manusia. Makanya di dalam Yohanes pasal 1 didahulukan dengan adanya perkataan pada mulanya adalah firman. Kalau kita lihat di dalam Injil Markus, Matius, Markus, Lukas, dari awalnya itu berbicara tentang bagaimana kronologis peristiwa kelahiran Yesus. Di dalam Injil Yohanes, langsung Yohanes ingin menyatakan bahwa Yesus itu adalah sebagai Allah. Makanya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau kita bandingkan di dalam Kejadian pasal 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini ada hubungan yang dekat sekali dengan Yohanes 1 ayat 1. Karena di dalam Kejadian pasal 1 di situ dikatakan
Allah, atau diterjemahkan di dalam bahasa Ibrani Elohim, Allah pencipta. Kata Elohim ini adalah bentuk jamak. Kata tunggalnya Eloah. Kemudian jamaknya ada Elohim. Artinya ini adalah lebih dari satu. Yaitu menunjukkan Trinitas Allah dalam penciptaan. Makanya Yohanes pasal 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Berarti dikatakan ini menunjukkan Yesus sudah ada sebelum penciptaan. Yohanes 1 ayat 1 menunjukkan pada mulanya Allah menciptakan, segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Dan ini menunjukkan bahwa ia tidak diciptakan sebab ia sudah ada sejak semula. Yesus sudah ada sejak semula. Yesus yang adalah firman. Makanya firman ini di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman ini menjadi daging. Nah, dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman yang menjadi daging, menjadi pribadi daripada Yesus. Ini adalah bukti kasih Allah kepada manusia. Bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada pribadi Yesus. Yesus datang untuk menebus segala dosa manusia. Dia adalah firman, firman yang menciptakan menjadi manusia untuk menebus segala dosa kita. Nah, saudara-saudara, betapa luar biasanya Yesus kita. Dia adalah firman, firman yang menjadi manusia. Sehingga di dalam Filipi katakan, Yesus ini yang adalah firman ini, dia mengosongkan dirinya ketika dia akan menuju kepada salib. Dia menjadi seperti manusia, seperti hamba, merendahkan diri, saudara-saudara, mengosongkan dirinya. Nah, kata kosong di dalam Filipi, surat Filipi, dikatakan dia merendahkan diri tanpa reputasi, membuat dirinya tanpa apa-apa. Betapa Yesus mau supaya kita ini manusia yang berdosa diselamatkan. Nah, saudara-saudara, Yesus adalah firman itu. Dia sudah ada sejak semula. Dia mengambil rupa menjadi manusia supaya kita yang berdosa ini diselamatkan. Dia menjadi rupa manusia supaya dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Makanya saudara-saudara harus tahu bahwa ketika saudara dalam keadaan susah, Yesus pun merasakan, sudah pernah merasakan. Ketika kita sakit, Yesus sudah merasakan. Betapa luar biasanya Allah kita. Dia datang ke dalam dunia ini menjadi rupa manusia supaya dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Makanya dikatakan firman Allah, ia pada mulanya, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yesus sudah ada. Dan dia datang ke dalam dunia ini untuk menebus segala dosa kita. Betapa firman yang sudah menjadi daging ini datang untuk menyelamatkan kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita kenal Yesus lewat firman-Nya. Lewat firman Allah kita mendapatkan kuasa. Dan firman itu menghasilkan iman. Nah, saudara-saudara, pada pendahuluan kita sudah melihat bagaimana firman itu. Siapa itu firman? Yesus adalah firman itu. Makanya kita akan melihat bagaimana kuasa firman itu menghasilkan iman. Makanya firman yang kita dengar itu akan menghasilkan iman. Coba kita lihat Roma pasal 10
ayat yang ke-17. Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita kalau mau bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan, makanya itu dari kita mendengar firman Kristus. Kita mendengar firman Allah. Bagaimana saudara mau bertumbuh di dalam iman? Bagaimana ada iman di dalam hidup saudara kalau saudara tidak mau mendengarkan firman Allah? Makanya Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Roma, iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Apa itu iman? Iman itu sama dengan percaya. Nah, istilah dalam Alkitab iman itu mengandung pertama percaya, menerima bahwa semuanya itu benar. Kemudian yang kedua, iman itu mengandung mengandalkan, mempercayakan diri. Kemudian iman itu mengandung setia, dan yang keempat adalah taat. Iman ini sama dengan percaya. Kalau kita lihat definisi iman itu dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau ada iman, kita harus mendengarkan firman Allah. Karena firman itu adalah Yesus sendiri. Dan firman itu berkuasa. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan melihat bagaimana kuasa firman itu akan menghasilkan iman yang luar biasa, kita lihat dulu tentang tingkatan iman di dalam Alkitab. Coba kita lihat satu ayat pertama, saudara-saudara, di dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27, firman Allah berkata demikian. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kita melihat yang pertama, tingkatan iman, saudara-saudara, adalah iman yang kecil. Kita lihat peristiwa di mana Yesus meredakan angin, di mana ketika mereka sedang dalam perjalanan, tiba-tiba angin ribut datang di danau itu sehingga perahu yang mereka naiki diombang-ambingkan. Kemudian Yesus ada di situ dan murid-murid membangunkan Yesus karena sudah terjadi sesuatu yang membahayakan. Kemudian di ayat yang ke-26 Yesus berkata, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Di dalam bahasa Inggris memakai kata who have little faith, kamu yang imannya kecil. Saudara-saudara, murid-murid bersama dengan Yesus, mereka sudah berjalan bersama dengan Yesus, sudah melihat mujizat, sudah melihat bagaimana Yesus bekerja, bagaimana Yesus mengadakan tanda-tanda mujizat. Tetapi saudara-saudara, ada satu peristiwa gelombang yang datang membuat mereka ketakutan, sehingga Yesus berkata, mengapa kamu takut, orang yang kurang percaya? Kamu yang mempunyai iman yang kecil, little faith. Nah saudara-saudara, Yesus menegur mereka.
Nah, saudara-saudara, iman yang kecil adalah iman yang memandang pada situasi. Iman yang kecil adalah iman yang mengizinkan keraguan, ketakutan, kekhawatiran masuk di dalam hidup. Sama seperti murid-murid ketika ada gelombang yang besar, iman mereka mulai lemah. Dan Yesus katakan, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Ada Yesus bersama dengan mereka, tetapi mereka masih mengalami ketakutan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus menyadari sekalipun kita ada dalam tekanan gelombang yang besar, kita harus bersandar percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita. Hari-hari ini saya tidak tahu keberadaan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Apakah diterpa oleh gelombang yang begitu besar, sehingga saudara mulai berkata dalam hidup saudara, "Di mana Tuhan?" Pagi hari ini saya mau katakan bahwa jangan takut, jangan bimbang. Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dia berjalan bersama dengan saya dan saudara. Bukankah Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita? Jangan sampai iman kita menjadi kecil. Jangan sampai kita menjadi lemah. Jangan sampai kita kurang percaya kepada Yesus. Sama seperti murid-murid ini. Saudara-saudara, kita harus mempunyai iman yang teguh. Makanya saudara-saudara, di dalam Kolose 1 ayat yang ke-23 dikatakan kita harus punya iman yang bertekun. Kolose 1 ayat yang ke-23 dikatakan, "Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan janganlah mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya." Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose, juga kepada saya dan saudara, kita harus mempunyai iman yang teguh, tidak bergoncang. Situasi, keadaan, kondisi hari-hari ini menguji iman kita kepada Tuhan. Untuk kita tetap bertekun kepada Tuhan, untuk kita mengandalkan Tuhan. Makanya jangan kita sampai digoncangkan. Saudara-saudara, iman yang kecil adalah iman yang melihat situasi. Hari-hari ini mungkin saudara melihat situasi, kondisi, baik dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam segala bidang, kita seakan-akan mengalami satu ketakutan. Bagaimana kita ke depan? Bagaimana hal ini? Kita harus berharap kepada Yesus. Yesus sanggup menolong kita. Yesus ada bersama dengan saudara. Doa adalah kekuatan kita. Tetapkan iman kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini yang pertama. Jangan sampai kita mempunyai iman yang kecil sama seperti murid-murid. Sudah berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi ketika ada gelombang, mereka takut, mereka tidak percaya. Yesus ada bersama dengan mereka. Dan Yesus berkata, jangan takut. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kemudian kita akan melihat yang kedua adalah tingkatan iman yang kedua adalah iman yang besar. Di dalam Injil Matius, masih di dalam Injil Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Tetapi kita akan melihat saja saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan begini. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Yesus memuji iman daripada seorang perwira ketika hambanya mengalami sakit.
Kemudian dia datang kepada Yesus dan dikatakan di ayat yang ke-8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Saudara, iman daripada seorang perwira. Yesus memuji iman ini karena dia tahu bahwa perwira ini punya bawahan, dan ketika perwira ini dikatakan kepada bawahannya itu pergi, maka bawahannya akan pergi. Ketika bawahannya itu dikatakan datang, maka bawahan itu akan datang. Dan dia percaya sepenuhnya kepada Yesus. Ketika Yesus katakan sembuh, katakan sepatah kata saja. Maka saudara-saudara, Yesus memuji iman dari perwira ini, sehingga dia katakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Saudara-saudara, di dalam bahasa Inggris memakai kata so great faith, mempunyai iman yang besar. Saudara-saudara, perwira ini sungguh luar biasa imannya. Iman yang mengenal tentang karakter Allah. Iman yang mengenal pribadi Allah. Iman yang bukan memandang kepada situasi, tetapi memandang kepada Allah. Inilah yang Tuhan inginkan kepada kita, saudara-saudara. Iman yang mengenal pribadi daripada Allah. Kita sudah melihat pribadi Allah kita di dalam Yesus. Dia adalah firman. Firman yang menciptakan. Betapa luar biasanya Allah yang kita sembah. Allah yang menciptakan seisi dunia ini. Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Kita punya Allah yang hidup. Makanya saudara-saudara tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membela kita. Dan Tuhan akan menghindarkan kita dari segala hal yang jahat. Dan saudara-saudara, milikilah iman yang besar. Iman yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya saya katakan tadi bahwa iman itu adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Yang adalah Allah yang hidup. Yang sanggup menolong saya dan saudara. Bapak, Ibu, Saudaraku, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Bangkitkan iman saudara hari-hari ini. Kemudian kita lihat iman yang selanjutnya adalah iman yang sempurna. Iman yang tidak terpengaruh dengan situasi. Iman yang peka dengan suara Tuhan. Saya kasih contoh adalah Abraham. Abraham menjadi bapa daripada orang yang percaya. Tetapi dalam perjalanan iman dia kepada Tuhan, dia juga mengalami jatuh bangun. Tuhan sudah berfirman kepada dia. Tuhan sudah berkata kepada dia bahwa keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Tetapi ketika dalam realitanya, istrinya Sarah tidak bisa melahirkan anak. Kemudian akhirnya dia membuat satu kesalahan. Dia mengambil yang lain, saudara-saudara. Sehingga lahirlah Ismail. Dan saudara-saudara, tetapi dalam perjalanan iman daripada Abraham, Tuhan terus memulihkan dia. Sehingga satu peristiwa dia bersama-sama dengan Ishak. Bagaimana iman Abraham ini diuji. Tuhan katakan kepada Abraham, ambillah anakmu, bawalah ke Gunung Moria, persembahkan kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, Abraham ini begitu taatnya dia kepada Tuhan dan dia lakukan. Tetapi ada perkataan iman yang luar biasa daripada Abraham. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian 22 ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 dikatakan begini. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini.
Aku bersama anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara-saudara, ketika iman Abraham ini diuji, bagaimana dia harus mempersembahkan Ishak. Dalam perjalanan mereka ke Gunung Moria, dia berkata kepada hambanya di ayat yang kelima, tinggallah kamu di sini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Padahal Tuhan sudah perintahkan kepada Abraham, Ishak itu harus dikorbankan. Tetapi luar biasanya iman daripada Abraham ini. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Allah, bahwa Allah akan menolong dia. Sehingga dia katakan, kami sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Padahal Tuhan katakan, Abraham, kamu harus persembahkan. Di ayat yang kedua, coba kita lihat Kejadian pasal 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tuhan sudah berkata kepada Abraham, kamu harus persembahkan Ishak. Tetapi di ayat yang kelima, dia katakan, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Abraham punya iman yang sangat luar biasa. Sehingga saudara-saudara, di ayat yang ke-8 dikatakan Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Abraham mempunyai perkataan iman yang luar biasa. Hari-hari ini mari kita bangkitkan iman kita, bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menyelesaikan segala pergumulan kita. Bangkitkan iman saudara-saudara. Bangkitkan iman kita. Lewat apa saudara? Kita baca firman Allah. Karena iman tadi dikatakan Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Semakin banyak kita mendengar firman Allah, semakin banyak kita baca firman Allah, itu akan menimbulkan iman di dalam hidup kita. Apapun yang akan terjadi, tantangan, persoalan, kita tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, iman daripada Abraham ini terus bertumbuh. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya kerinduan, saya sebagai hamba Tuhan, untuk semakin hari kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Sekalipun situasi kondisi hari-hari ini, tetapi percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah saudara-saudara, hari-hari ini sempat terjadi satu perdebatan tentang iman dan berhikmat. Nah bagaimana itu saudara-saudara? Nah saudara, bagaimana iman yang berhikmat, percaya yang berhikmat? Saudara-saudara, kita akan lihat dulu definisi daripada hikmat. Hikmat itu adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dengan cara yang tepat di saat yang tepat. Saudara-saudara, iman yang berhikmat adalah iman yang menghormati otoritas. Sama seperti cerita dari peristiwa perwira yang disembuhkan tadi. Dia tahu, dia sangat menghargai otoritas. Dia suruh kepada bawahan pergi, dia pergi. Saudara-saudara, iman yang berhikmat ini adalah bagaimana kita beriman kepada Tuhan dengan kita memiliki hikmat untuk kita menghormati firman Tuhan. Saudara-saudara, korelasinya dengan saat-saat ini seperti apa? Saudara, firman Allah katakan bahwa kita harus menghargai otoritas, menghargai pemerintah, karena pemerintah adalah wakil daripada Allah di dunia ini, kata firman Tuhan. Makanya dengan iman kita beriman kepada Tuhan, tetapi kita juga harus
menghormati, menghargai pemerintah dengan menjalankan aturan. Saudara-saudara, kalau kita punya iman, yang penting Tuhan pasti menolong, betul. Tetapi saudara-saudara, kita juga harus punya hikmat untuk kita bisa terhindar daripada virus yang sedang merajalela hari-hari. Tapi kita berdoa saudara-saudara, supaya Tuhan mulai memulihkan bangsa kita. Ini tidak lepas daripada doa. Makanya saudara-saudara, iman yang berhikmat adalah iman yang tetap beriman kepada Tuhan. Tetapi kita harus punya hikmat. Kita harus punya pengetahuan untuk mengenal, untuk bagaimana cara yang tepat, di saat yang tepat Tuhan akan bekerja di dalam hidup saya dan saudara. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus punya iman dan kita juga minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan akan berikan kepada kita hikmat dan juga Tuhan akan berikan iman kepada kita menghadapi situasi kondisi hari-hari ini, saudara-saudara. Makanya ada cerita di dalam Alkitab tentang 5 darah anak yang bijaksana dan 5 darah anak yang bodoh. Mereka sedang menantikan pengantin pria datang. Tidak lama mereka menunggu, saudara-saudara. Sehingga persediaan yang bodoh, saudara-saudara, mereka tidak punya minyak. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini kita perlu hikmat. Kita harus mempersiapkan diri bagaimana kedatangan Tuhan semakin dekat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Bagaimana kuasa firman ini yang akan menghasilkan iman di dalam hidup kita. Percayalah bahwa Yesus sanggup menolong kita. Tetapi kita juga diberi hikmat oleh Tuhan untuk menjalani hidup ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita melihat pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Mari kita memiliki iman yang besar. Sebagai penutup, saudara-saudara, kita harus percaya firman Allah itu adalah Yesus yang sanggup menciptakan. Firman itu menciptakan. Nah, firman itu menghasilkan iman. Nah, iman itu, saudara-saudara, akan terus bertumbuh di dalam hidup kita. Dan jangan sampai kita menjadi lemah. Bangkitkan iman saudara. Terus maju di dalam Tuhan. Terus bersemangat di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menolong jemaat Tuhan GPDI Betania. Mari semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin kita punya iman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan juga kita minta hikmat daripada Tuhan untuk menjalani hidup ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan, kiranya pertolongan dari Tuhan, Tuhan akan kerjakan kepada kita hari-hari ini. Kita tidak sendiri, Tuhan beserta dengan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami punya Allah yang besar, yaitu Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dan Engkau yang menciptakan segala sesuatu oleh kuasa firman-Mu. Dan kami percaya firman Allah itu sanggup mengubahkan hidup kami. Lewat iman kami kepada Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu, iman kami dibangkitkan. Untuk kami memiliki iman yang besar, tidak memandang kepada situasi, tidak memandang kepada keadaan yang terjadi, tetapi terus memandang kepada Allah. Dan biarlah iman kami terus bertumbuh menjadi iman yang sempurna. Sama seperti Abraham, dia punya iman yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan tolong kami. Roh Kudus pimpin kami, jemaat Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong jemaat Tuhan. Jemaat GPDI Betania, biar terus bangkitkan iman mereka. Jangan sampai ketakutan, kekhawatiran membuat mereka menjadi lemah dalam pengiringan akan Tuhan. Dan hamba berdoa kepada jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berkatilah jemaat Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati mereka Tuhan.
Di mana perusahaan mereka bekerja, di mana mereka bekerja, Tuhan sendiri yang akan menolong dan memberkati. Situasi kondisi hari-hari ini ya Tuhan, membuat kami terus percaya, beriman kepadamu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Berkati jemaat Tuhan. Tuhan tolong mereka, lindungi mereka, usaha pekerjaan mereka terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong hindarkan mereka dari segala macam sakit penyakit. Dan kami tolak patahkan segala virus bakteri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GPD disembuhkan, diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya ada waktunya Tuhan akan menolong, memulihkan kami semua. Berkati bangsa kami, berkati kota kami, Surabaya Sidoarjo, berkati Bapak Presiden, para menteri, gubernur, bupati sampai lurah RT RW dalam menjalankan pemerintahan. Biarlah dalam ya Tuhan Yesus, keadaan hari-hari ini Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah kami. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya jemaat Tuhan ditolong oleh Tuhan. Usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Tuhan berkatilah kehidupan jemaat Tuhan GPDI Betania. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Kita terima berkat Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan.